Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajatini selaku guru pelajaran biologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi yang telah kami telusuri. Materi yang kami telusuri yaitu mengenai evolusi kuda. Tanpa berlama-lama, perkenalkan nama saya Mita Haidin Ayu Tias dan teman saya Yaskil Abdulatif. Saya Rahmawati. Saya Cindy Siti Marisa. Langsung saja kepada materinya, yaitu saya sebagai pemateri ke-1 yaitu teori evolusi menurut Darwin menyatakan bahwa hewan dan tumbuhan berasal dari satu spesies yang sama yang mengalami perubahan fisik seiring berjalannya waktu karena seleksi alam. Dilansir dari ScienceMart, ada beberapa alasan mengapa fosil kuda selalu menjadi bukti nyata adanya evolusi, yaitu satu, penemuan fosil equus, kuda, zebra, dan keledai memudahkan peneliti untuk mengetahui jika kerabatnya mengalami kepunahan. Yang kedua, kuda mengalami evolusi secara terus-menerus karena persebarannya menjangkau area yang luas sehingga fosilnya dapat ditemukan dan diteliti. Yang terakhir yaitu fosil kuda terus ditemukan dari masa ke masa karena sehingga peneliti bisa melakukan riset lebih lanjut tentang penemuan fosil kuda yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya evolusi kuda mengutip dari Tufts University. Berikut gambaran tentang evolusi kuda dari masa ke masa. Yang pertama, Miohippus diperkirakan hidup sekitar 32 juta sehingga 35 juta tahun yang lalu. Fosil hewan ini ditemukan di Florida dan beberapa tempat lainnya di Amerika Serikat. Yang kedua, Parahippus memiliki 3 jari kaki yang menyerupai kuda primitif. Hanya saja jari kaki bagian sampingnya terlihat lebih kecil. Hewan ini diperkirakan hidup sekitar 17 hingga 24 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Hyracotherium, nenek moyang kuda atau dikenal sebagai Hyracotherium, diperkirakan memiliki tubuh seperti anjing. Diperkirakan hidup sekitar 55 juta tahun yang lalu. Baik, selanjutnya Parahippus diperkirakan hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Fosil hewan ini ditemukan di sedimen eosin di Wyoming. Selanjutnya, fosil Mesohippus ditemukan di Oligocene, Colorado, dan Amerika Serikat. Diperkirakan Mesohippus hidup sekitar 37 juta hingga 37 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, Meryhippus sudah menyerupai kuda modern walau jumlah kakinya masih seperti kaki kuda primitif, yaitu 3 jari. Setutup kakinya lebih panjang sehingga lebih mudah melarikan diri dari serangan predator. Hidup sekitar 11 juta hingga 17 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, Paleohippus diperkirakan hidup sekitar 12 juta hingga 6 juta tahun yang lalu. Fosilnya banyak ditemukan di daerah Colorado dan Kanada. Selanjutnya adalah Dinohippus. Dinohippus dipercaya sebagai kerabat terdekat dari Equus, seperti kuda, keledai, dan zebra. Diperkirakan hewan ini hidup sekitar 13 juta sampai hingga 5 juta tahun yang lalu. Dan terakhir adalah Equus. Hewan ini hidup sekitar 5 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Spesiesnya mencakup kuda, keledai, dan zebra. Equus merupakan satu-satunya genus yang bertahan hingga saat ini.
Maka jika disimpulkan ada tiga evolusi besar dari kuda, yaitu satu, perubahan ukuran kaki dan panjangnya untuk kelincahan ketika dikejar oleh predator. Kedua adalah perubahan bentuk geraham. Ini dikarenakan perbedaan makanan dari masa ke masa. Dan yang terakhir adalah bentuk leher dan contohnya ukuran wajahnya lebih panjang dan dibandingkan dari kuda primitif. Ya, baik, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Ibu Tini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.